Ya, salam bagi salam Yesus Kristus, Bapa yang kekal, mengucap syukur. Oke. Ya. Ya. Oh, ini mesti goyang sedikit Pak di laptopnya. Ya, di laptopnya agak longgar itu. Pakai tolong ya. Ya. Saya ingin menyampaikan topik yang baru saja muncul di kepala dan apa yang saya alami. Mengucap syukur dalam segala perkara. Ini sangat sukar dilakukan. Sangat sukar dilakukan. Khotbah gampang, enak sekali. Enak sekali untuk didengar. Ya, tetapi beberapa hari yang lalu saya alami, tepatnya kemarin, hari Sabtu. Ya, kami sedang bercerita di meja makan, ya, penuh sukacita, dan mungkin karena saking terbawa dengan rasa gembira, senang, ya, saya biasa taruh tetes mata, ya, dan saya ambil obat yang saya pikir obat tetes mata, ternyata alkali, ya, yang pemurni air, ya. Ada hamba Tuhan yang pernah datang di sini bulan kemarin yang main keyboard, ya. Beliau tinggalkan satu botol. Coba tolong bawa dan itu alkali. Ya. Ya, ini alkali. Ini air jadi jernih. Dia demonstrasikan di gelas yang ada tumpah betadine, berapa tetes betadine, dan memang warnanya berubah jadi warna merah betadine. Ya, begitu ditaruh 2 tetes, dia langsung jernih. Dan inilah yang saya taruh di mata. Ya, taruh di mata kanan. Dan saudara tahu, saya punya mata kiri ini memang sudah after dari kecil. Ya, karena suka berantem dulu, berkelahi. Ada teman yang berkelahi dan dia lempar kena di sudut pinggir mata kiri dan pengaruh di retina, ya, dan ya, akibatnya saya tidak bisa melihat dengan benar, ya. Ini lihat hanya bayangan saja. Sudah berkali-kali ke dokter ahli mata, tetapi memang tidak bisa disembuhkan. Oke. Satu dua. Oke. Dan begitu saya tetes, ini rasa seperti taruh air panas mendidih, ya.
memang rasa terbakar itu mata. Ya, saya langsung ke tempat air di situ, ya, berusaha untuk ya pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya. Dan singkatnya kami akhirnya bertiga ke rumah sakit. Proses ke rumah sakit memang karena sementara kena kecelakaan, saya emosi memang saya sudah duluan karena cepat-cepat ya. Ibu Rohani dan Karen masih pelan, masih tunggu di sini. Sedangkan saya sudah tahan sakit memang. Ya, saya selalu menangis. Ya, tapi begitulah. Ya, jadi singkatnya kita ke rumah sakit mata SMEK, dan ternyata SMEK tidak terima darurat seperti ini. Ya. Dia juga tidak ada ruang UGD-nya, jadi dia suruh kami ke Malalayang, ya, Kando, dan sampai di sana diproses lagi biasa. Antrian cukup lama dan mata saya semakin perih. Ya. Mengucap syukur, ya, kamu masih hormat. Alami dulu, baru tahu apa artinya mengucap syukur. Tolong dibaca dulu, kita baca ayat. Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Tadi kita kalau lepas sendal bagunya kan? Satu dua, begitu. Yang ada di Tesalonika ya, mengucap syukur dalam segala perkara. Saya sudah tidak bisa membaca ini. Ya. Ada? Tolong dicari di Tesalonika ya. Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Coba tolong lihat. Ucapkanlah syukur. Ada? Itu kalau nggak salah di Tesalonika ya. Tolong cari boleh. Ucapkanlah syukur. Mengucap syukur itu pastor. Ya, mengucap syukur. Mengucapkanlah syukur ada di Efesus. Di dalam? Di Efesus kalau ucapkanlah syukur, tapi nggak ada, bukan cuma ucapkanlah syukur. Ada di Tesalonika. Iya, kalau mengucap syukur. Di mana tuh? Tesalonika berapa? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tolong buka ke sana. Oke, kita baca bersama 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Theos di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mengucap syukur dikehendaki Tuhan. Mengucap syukur.
sampai tadi ya, ketika akhirnya tamunya pulang, saya harus belajar mengucap syukur. Pengkhotbah utama tamu tadi ya, dia datang ya sebelum jam 9 ya. Dia sudah nongol di sini, saya masih bikin bersih kintal. Ya, kemudian dia pergi ke rumah teman, dia datang lagi. Kami sudah bercerita dari A sampai Z, saya turun balik A, jemaat belum sampai. Ya. Kemudian ada tamu lagi, ya. Jadi akhirnya kita saling sharing kisah hidup, pelayanan, ya. Tunggu-tunggu jemaat kemana. Sudah tanya-tanya, ya saya jawab bahwa mereka, jadi ini kompensasi, saya bilang mereka semua jauh-jauh, ya sudah. Tapi intinya mengucap syukur, ya. Mengucap syukur, jemaat belum datang, ya. Dan mengucap syukur itu tidak gampang, sangat tidak gampang. Tapi saya menikmati tadi ceritanya ya, dari kesaksian tadi ya. Mereka akan kembali minggu depan ya. Pastor Modi Kuhu yang harusnya ini hari dari pengkhotbah, jadi nanti minggu depan juga siap waktu sampai malam tuh, boleh ya kita balik sampai malam, karena hari ini dia harus ke Lamongan, ada urusan keluarga. Kemudian yang tadi yang dari gereja pimpinan Roh Kudus GPR, itu dia tinggalnya di Lamongan. Dia pagi-pagi sekali dia sudah datang, ya. Dia mungkin beda setengah jam dengan Pastor Modi, ya. Dia datang dan tadi sempat makan bersama, ya. Yang dia bilang nanti minggu depan dia bawa istrinya, ya, karena ya dia bilang istrinya fanatik di GPR dan istrinya pernah menjadi gembala, ya. Dan mereka tidak mau mengucapkan Yesus, ya. Mereka mengucapkannya Jehovah atau Yahweh, ya. Nah, saya pikir sudah kalau satu bulan, ya satu bisa tinggal kaum melayani. Singkatnya dua bulan. Mengucap syukur, enak. Coba tolong ganti posisi. Ya. Saya mau malu, salah ini bukan jemaat bukan milik pribadi beta. Ya, kalau jemaat milik pribadi beta ya mungkin juga. Ini Tuhan Yesus punya. Kemudian saya bingung, bisa khotbah dia. Ya. Ini hari Pak Gem bertugas sebenarnya, tapi karena ada tamu, ya sudah pasti Pak Gem tidak siap sudah karena ada tamu mau datang. Siap. Siap. Oh, kalau sudah siap ya silakan ganti. Biar Pastor sebut. Iya. Mengucap syukur dalam segala perkara. Teoritis gampang, terlalu gampang, semua orang bisa berteori, tapi datang prakteknya. Setelah dicuci mata pulang, ya karena apa ya, akhirnya orang dua lagi bersih tegang ini dengan Ibu Rohani ini dia. Jadi kalau Anda keluarga bersih tegang bukan berarti orang nggak pernah bawa salah. Orang bawa salah. Kita kan sensi. Ini mata suka adaan begini. Ya. Dokter sudah bilang, jadi ada 3 tetes obat tetes, 1 salep, 2 tetes, 1 salep.
dokter sudah kasih tahu ini, asisten dokternya waktu dia serahkan obat dia kasih tahu ini cara pakainya begini 4 kali, ada 6 kali, ada yang berapa kali? 8 kali kah? Ya. Sudah, kita sudah ingat. Ya. Nah kan orang asisten dokter pribadi, ya. Dia ulang-ulang, ya, kasih tahu ulang-ulang. Kita sudah tahan sakit, jadi kira enak tuh mata mau buta, sakit sekali memang. Ya. Terus akhirnya memang kita sudah tidak bisa sabar ya kita marah. Ya. Maka jadilah orang dua marah. Ya. Marah. Nah, Tuhan Yesus bilang marah jangan sampai Matahari terbenam. iya, ini matahari sudah tenggelam lama, tinggal tunggu mau terbit. Ya. Jadi malam mau pagi kita bujuk-bujuk ya. Ya kita memang mungkin dikaruniakan bujuk, jadi kita bujuk-bujuk. Ya. Tapi begitulah dia nggak tahu kalau kapan habis ya. Tapi dia sudah habis, sudah selesai, dia sudah yang baik-baik. Ya. Kita tidur tadi malam lapar. Nyana tasong, kita sudah tidur. Loh, keroncongan bangun tengah malam. Jangan situ kok ambil lagi, kalau sama ya biar jauh. Ya. Jadi kita tidur yang setengah marah, mata susaki, bangka pemerana. Dia aja kalau kita misalnya biasa saja. Sampai orang cuci di bawah sini, biar apa darah. Ya. Gosok memang sakit, cuma kita mesti tahan. Ya. Terus sabar. Enak. Sabar itu memang orang Manado bilang sayang sabel. Jadi tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi kita ada ingat tadi, jadi tadi kalau menyanyi Ibu Jeng memang tidak ada yang kebetulan ya. Ibu Jeng lagu sabar, kita teringat ini ayat ini dia sabar. Sedap sekali sabar. Hari Sabtu kita sudah dapat suara nubuatan. Ya, suara nubuatannya begini. Kita live TikTok, ada yang masuk, ya, sudah 1 jam dia masuk. Dia ternyata tunanetra. Dari lahir, dia anak yang tertolak. Dia ada di sekitar Pekanbaru atau di Palembang, jauh sekali sana. Dia masuk lalu dia bercerita, dia punya kita, dia tanya, pastor, ini topiknya apa? Dia bilang, bro masuk tadinya nggak baca. Kok dia bilang, yang suruh kita baca kesian, kita nggak bisa baca. Ya, nah itu nanti kita cerita. Ya. Jadi dia bilang saya buta sejak lahir. Karena saya ini sebenarnya anak yang tertolak. Ibu mau menggugurkan saya, bla bla, dia cerita ya sudah. Kita tanya, kok bagaimana dan bro bisa masuk di sini? Dia bilang dia punya alat, jadi alat untuk tunanetra sama dengan itu dulu kalau mau baca pakai ya seperti itu. Jadi sudah ada alat dan dia kesal. Dia dengar kalau diskusi kaumnya ada saling menyerang, dia mau masuk. Nah dia cari-cari sampai ke kita. Ya. Dia tahu ini apa ruang TikTok yang tidak mau berdebat, jadi dia masuk. Ya sudah. Jadi kita jelaskan. Dia bilang saya tidak sekolah Pak, saya otodidak murni. Saya dituntun oleh Bapak Yesus. Kita merinding ya waktu cuma orang kok tidak panggil Bapak Yesus.
menjelaskan dikit gramatikal, dia begitu mengalir. Memang ini betul-betul Tuhan Yesus yang kasih. Ya. Jadi main sekolah, buta. Lalu saya berbagi cerita. Waktu saya ke Papua, ke Wamena, itu ada gembala GPDI yang buta sebelah kanan. Kalau nggak salah ya, karena sudah sangat lama ya, buta kiri. Ya, dia bilang, bro, dia cerita ke orang tim. Dia bilang kalau orang pernah dengar cerita Ayub, bisu nanti kita karena ampasnya Ayub. Bayangkan dia bilang karena di ampas. Itu seluruh badannya bisul sampai masuk di dalam mata. Ya. Dan dia bilang kita sudah pi obat makan tanah, susah semua pi di dokter, tetap sama angkat tangan. Yang nggak ada yang bisa sembuhkan. Bisul semua sampai masuk dalam salah satu matanya. Dan ada seseorang yang bilang datang Jo, ini didoakan karena dia dulu apa namanya itu sembah pohon kayu. Ya. Animisme. Bukan. Apa tuh? Isme. Apa itu istilah? Anak apa? Animisme. Animisme. Ya. Totemisme. Begitu. Jadi sudah berobat kemana-mana nggak bisa. Dan ada datang kepada satu hamba Tuhan, dia berdoa dan singkatnya dia sembuh. Dan dia bilang begini, bro, mujizat bagi kami itu makanan hari-hari. Karena semua yang datang di sini penyembah berhala. Ya. Dorang datang di sini hanya karena satu, mujizat Tuhan Yesus. Ya. Jadi ketika anak yang didoakan oleh tim dari El Shaddai, ya, keluarga muda, sembuh berjalan, dorang sudah heran, bilang itu biasa, itu orang hidup di situ. Ya. Jadi kita mulai terbuka mata bagi orang selama ini heran-heran kami dapat mujizat. Dorang sudah tidak heran lagi. Dorang bilang dorang hidup karena mujizat. Dorang pelaku mujizat, bukan penonton mujizat. Kita masih berbagi cerita. Ternyata besok paginya kita mau alami itu. Mujizat. Kau tergoda kita, siapa punya mata kiri? Ini mata kiri ini afkir dari masih kecil. Siapa punya mata kiri? Siapa punya kanan? Kanan ini memang ada berfungsi, berguna untuk belajar. Lalu ada datang pelajaran. Kalau kiri mana yang mengucap syukur? Mana justru bersyukur. Betul, kanan sudah. Oke. Jadi mesti di kanan yang menjadi andalan ini. Ya coba-coba sajalah. Ya moga-moga ya sidang jemaat Tuhan Yesus bisa menikmati apa itu mengucap syukur. Kalau yang utama yang kita andalkan, yang kita sayang-sayang, yang kita harapkan, lalu mendapat tekanan berlebihan, apakah kita masih mengucap syukur? Ini yang dapat saya bagikan. Ya. Tadinya kita pikir ini pertemuan kudus karena ada Pastor Modi. Ya. Kemarin kan Mama masih bilang kan ada Pastor Modi datang. Jadi bertepatan aji mumpung mata sudutnya dapat lihat, kan? Jadi ada Modi datang. Kita sudah tahu bro, ada perjamuan bro. Oh iya. Nah, ternyata dia pulang dan genaplah mengucap syukur. Ya.
Jadi kalau Ibu Jane bersaksi mengucap syukur luar biasa. Ya. Tuhan Yesus izinkan, ya bukan izinkan lagi, kehendaki untuk saya mengucap syukur. Amin. Ya, itu sangat tidak mudah. Ya. Tapi ayat ini mengingatkan saya untuk apapun yang terjadi, ya mengucap syukur. Kami bukan tidak ada tantangan dalam rumah, bukan tidak ada. Ya. Dari malam pun anak pulang dengan sukacita, dia bawa spaghetti. Pizza. Oh, pizza. Sama Pak. Bawa pizza. Martoran dua lagi pizza. Jadi kita prinsipnya begini ya. Kalau sudah selesai ya sudah. Kita sudah mau pusing. Artinya kalau baku marah sudah baku marah 1 jam, ya sudah lewat itu sudah kita harus cooling down. Kita tidak mau terikat dengan marah-marah. Ya. Tapi kan beda memang. Itu tuh Ustaz ujung pandang siapa namanya? Itu profesor, doktor yang ketua biasa gerak itu. Das'ab Latif. Dia bilang kalau bertengkar dengan mama-mama jangan mau diharap mau untung. Kalau mama-mama sudah bilang pokoknya, nah mau ditangkis jadi itu pokoknya, ya, nyala mau untung. Dan memang betul. Ya. Ya, jadi ceritanya seperti itu. Ya, buat anak bawa pizza, ya, kita bangun, kita sulapar memang dari malam mau tidur itu matanya nggak bisa bangun. Dia sudah bikin mie, ya, Ibu Rohani sudah bikin mie. Kita lihat itu mie, kita rasa harus nggak bisa, kita suruh bikin apa, begitu lihat kita tidak bisa makan. Ya. Akhirnya kita bangun, apa boleh buat, kita mesti paksa makan, kalau nyala kita nggak bisa tidur. Setelah itu Tuhan pulang bawa itu pizza, kita keluar, kita makan beberapa potong, kita kasih tahu, makan dulu, ya, jangan harap jangan harap. Dia tidak akan makan. Ya. Jadi begitulah. Ya, kita pikir sudah besok pagi orang mau ibadah, sudah orang menemukan ini. Ya, ternyata pagi-pagi dia sudah cool, sudah baik, sudah, ya itulah karya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Yes. Jadi itulah kasih karunia. Kalau orang tidak mengalami, berhenti jo khotbah NATO, betul tak? No action. Ngomong semua orang khotbah enak sekali, gampang. Coba gue ganti posisi kok bro, gue ganti posisi. Ya. Jadi kita ada lihat, ada fast, angin fast masuk. Mana nggak layak memimpin ini perjamuan. Langsung datang itu konter, kita sudah dilayakkan. Amin. Amen. Nobody is perfect. Ya, tidak ada orang yang sempurna, termasuk yang pimpin perjamuan. Ya. Kita tidak bisa berlaku seolah-olah kita sempurna, tidak bisa. Kita disempurnakan. Ya, kita dilayakkan. Ya. Jadi ini yang ya dapat saya sharing saja, ya, karena memang saya alami. Ya. Jadi yang Tuhan Yesus harapkan dari kita semua adalah tetap tegar, teguh di dalam menghadapi angin ribut badai sekalipun. Ya, adik nomor 2, ya seorang pengacara, dia pernah kasih nasihat bijak. Kita cerita dia belajar khusus tentang alam roh. Jadi dia bilang saat yang paling tepat
untuk berdoa adalah ketika Anda tidak bisa berdoa. Kita berotak kacau. Ya. Coba mikir-mikir ya. Saat yang paling tepat untuk berdoa adalah ketika kita tidak bisa berdoa. Kita tanyakan bagaimana kan ini? Ya. Jadi dia dasar Alkitab bilang berdoalah dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan. Bukan dalam keadaan baik saja kita berdoa, rajin berdoa, tetapi ketika kita tidak bisa berdoa, justru itulah saat yang paling tepat untuk berdoa. Artinya dia ajar kita untuk struggle, ya, berjuang, harus fight, mengalahkan daging. Betul? Enak nggak nih mengalahkan daging? Kita disebut lebih dari apa? Penakluk. Yang perlu kita taklukkan pertama adalah diri kita dulu. Daging ini yang perlu kita taklukkan. Ya kan? Nah, kalau kita lebih dari penakluk lalu kita sendiri penakluk, nggak bisa. Luar biasa. Ya, saya Tuhan Yesus kehendaki untuk mengalami pergumulan ini dan saya belajar dari sini. Ya. Tamu 2 pulang, ya, kita pikir tadi mau kasih apa sampai. Belajar untuk mengucap syukur. Nanti orang kata, orang dua bilang nanti balik mau bawa tim. Oh iya. Nanti mau bawa tim, nanti itu yang tadi pulang terakhir mau bawa DP istri yang makan gembala Yahweh. Kita kasih tahu di sebelah bakusan kita yang buat ini Yahweh. Jadi moga-moga kalau datang undang pada orang yang datang. Oke. Kalau ada mau bertanya silakan nanti sebentar ya kita saling sharing saja. Mereka juga terheran-heran karena kita kasih tahu jemaat di sini habis ibadah makan bersama nanti orang pulang jam 7 malam bilang gerak-gerak bro.